Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'tasim Billah merupakan gelar milik Muhammad bin Harun ar-Rasyid, salah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah yang menjabat setelah menggantikan saudaranya Al-Ma'mun. Julukan Al-Mu'tasim Billah berarti berlindung kepada Allah. Gelar yang disematkan kepada namanya itu menjadikan Muhammad bin Harun ar-Rasyid sebagai khalifah pertama dari Bani Abbasiyah yang menggunakan kata Allah pada namanya. Ia menjabat dari tahun 833 hingga 842 Masehi. Mengenal sosok Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim adalah seorang yang dikenal memiliki tubuh yang kuat, badannya kekar, dan ia memiliki sikap militer dengan kedisiplinan yang tinggi. Karakter tersebut menjadi alasan Al-Ma'mun memberikan tampuk kepemimpinannya kepada Al-Mu'tasim agar bisa menghadapi pemimpin kerajaan Bizantium yang sangat kuat. Selain dikenal dengan kekuatannya, ia juga dikenal sebagai khalifah yang sangat memperhatikan kaum muslimah. Ia menjadi teladan bagi para pemimpin untuk segera bertindak cepat saat mengetahui ada perbuatan semena-mena terhadap wanita. Kisah tersebut sangat dikenal dalam kisah tentang penaklukan kota Amuriyah. Sempat ditentang. Pengangkatan dirinya sebagai khalifah sempat ditentang banyak pihak. Penentangan pertama datang dari pasukan kerajaan. Para prajurit itu lebih memilih mendukung Abbas bin Ma'mun untuk diangkat sebagai khalifah. Mereka mengangkat Abbas bin Ma'mun agar menggantikan khalifah Al-Mu'tasim. Mendengar huru-hara itu, Al-Mu'tasim berusaha meluruskan situasi. Ia kemudian memanggil Abbas bin Ma'mun ke markas induk pasukan. Al-Mu'tasim memberikan nasihat kepada Abbas hingga kemudian ia sadar dan bersedia mendukung pamannya itu sebagai khalifah pengganti ayahnya. Penentangan juga datang dari para Alawiyin. Perlawanan itu dipimpin oleh Muhammad bin Qasim bin Umar bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Al-Mu'tasim berhasil merendam perlawanan dan memutuskan untuk menawan pimpinan perlawanan. Menghadapi Bizantium. Pasukan Bizantium sempat mengalami kekalahan, namun kemudian berhasil bangkit dan melakukan perlawanan. Berbondong-bondong mereka mencoba menguasai Asia Kecil. Pasukan Islam yang ada di daerah itu dihalau hingga di bagian utara Irak. Mereka juga menguasai kota kelahiran Al-Mu'tasim, Zabreta. Penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Bizantium itu disertai dengan tindakan sewenang-wenang. Bahkan mereka melakukan hal yang sangat kejam kepada rakyat yang ada di kota itu. Para pria dibunuh, sedangkan anak-anak dan wanita ditawan. Siksaan yang keji dan pelecehan juga diterima penduduk kota itu. Al-Mu'tasim segera memerintahkan para pasukan untuk menyerang kota yang telah diduduki oleh tentara Bizantium itu. Serangan pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan Bizantium, sehingga mereka melarikan diri ke daerah yang bernama Dasimon. Di Dasimon, pasukan Muslim dan tentara Bizantium berperang sengit. Sejarah kemudian mencatat perang itu sebagai Perang Dasimon. Pasukan Muslim berhasil menguasai medan dan menyisakan beberapa pasukan Bizantium. Sisa pasukan tersebut kemudian menuju benteng Amorium dan bersembunyi di sana. Pasukan Muslim meneruskan perjuangan mereka dengan mengepung Galatia dalam waktu yang lama, sehingga benteng itu berhasil ditaklukkan. Seorang wanita berseru memanggil sang khalifah. Sebuah kisah masyhur menunjukkan kepedulian Khalifah Al-Mu'tasim kepada muslimah. Peristiwa itu tercatat dalam kisah penaklukan kota Amuriyah di tahun 223 Hijriah. Di tahun 837 Masehi,
seorang penduduk muslimah dilecehkan oleh orang Romawi. Dia adalah keturunan dari Bani Hashim yang saat kejadian sedang berbelanja di pasar. Bagian bawahnya dikaitkan ke paku sehingga terlihat bagian auratnya ketika ia berdiri. Lalu dia berteriak-teriak, "Wa Mu'tasim," yang artinya, "Di mana engkau wahai Mu'tasim, tolonglah aku." Berita itu sampai kepada Khalifah. Dikisahkan saat itu ia sedang memegang gelas. Ketika didengar kabar tentang seorang wanita yang dilecehkan dan meminta tolong dengan menyebut namanya, beliau segera menerjunkan pasukannya. Tidak tanggung-tanggung, ia menurunkan puluhan ribu pasukan untuk menyerbu Amoria yang berada di wilayah Turki saat itu. Jumlah pasukan yang diterjunkan Al-Mu'tasim sangat banyak. Bahkan ada yang meriwayatkan bahwa tentara berbaris dengan sangat panjang. Pasukan itu tidak putus dari gerbang istana Khalifah di Baghdad hingga Amoria, Turki. Mereka kemudian mengepung Amoria selama 5 bulan dan kota Amoria takluk pada bulan Agustus. Pertempuran itu berhasil membebaskan kota Amoria dari kuasa Romawi. 30.000 tentara Romawi terbunuh, sementara 30.000 lainnya ditawan. Al-Mu'tasim kemudian mencari pelapor berita tentang wanita yang memanggil namanya. Setelah bertemu, Al-Mu'tasim mengetahui rumah si wanita. Dia pun menuju ke sana dan berkata kepada si wanita, "Wahai saudariku, apakah aku telah memenuhi seruanmu atasku?" Sang wanita mengangguk dan terharu. Beliau lalu memutuskan untuk memerdekakan si wanita. Bahkan dengan wewenangnya, orang Romawi yang telah melecehkan itu pun dijadikan budak bagi si wanita. Masya Allah, itulah kisah Khalifah Al-Mu'tasim yang melindungi umatnya, terutama kaum muslimah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang berjudul Al-Laila wal-Lailah atau 1001 Malam bukan merupakan sastra Arab, melainkan buku yang dialihkan dari kebudayaan Persia dan juga India saat itu. Buku tersebut adalah gabungan dari cerita dongeng dan fakta sejarah yang berbaur menjadi satu. Salah satu yang dijelek-jelekkan dalam tokoh tersebut adalah Harun ar-Rasyid. Dia adalah khalifah dari dinasti Abbasiyah. Diceritakan Harun ar-Rasyid memiliki penyair yang terkenal yaitu Abu Nawas. Abu Nawas di sini di dalam buku tersebut sering sekali mengelabui raja tersebut yaitu Harun ar-Rasyid. Dan dalam buku tersebut juga diceritakan bahwa kerajaan tersebut sering sekali melakukan pesta-pesta minuman keras lalu bernyanyi-nyanyi, padahal sebenarnya itu jauh dari kebenaran. Karena Harun ar-Rasyid adalah khalifah yang adil dan bijaksana, beliau juga melakukan jihad dan juga haji. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.